Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada audit sektor publik. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tipe audit sektor publik. Mari kita simak pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, materi pembelajaran kita untuk kali ini adalah terkait apa saja tipe audit sektor publik. Seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis audit dalam sektor publik itu dilaksanakan untuk semua kegiatan yang ada di sektor publik atau juga yang ada di pemerintahan, yang misalnya itu tercermin pada APBN gitu ya, APBD, kemudian bagaimana kegiatan BUMN gitu ya, BUMD, serta mungkin ada kegiatan dari yayasan, badan hukum lain yang mungkin didirikan oleh pemerintah atau berdasar dari bantuan pemerintah. Yang kali ini kita akan jelaskan bagaimana audit yang diselenggarakan pada setiap organisasi sektor publik gitu ya, pada setiap organisasinya itu, pada setiap kegiatannya memang dibagi menjadi beberapa audit yang harus dipenuhi. Nah, dalam kesempatan ini juga akan dijelaskan bagaimana penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa saja yang menjadi standar audit gitu ya, yang harus diikuti oleh auditor. Jadi memang audit ini mempunyai gabungan tujuan dari audit keuangan dan audit kinerja gitu ya, yang juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek, sehingga memang pada intinya tipe audit dalam sektor publik itu terbagi menjadi ada audit kepatuhan, ada audit keuangan program publik, ada audit kinerja sektor publik, dan ada juga audit investigasi. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait audit-audit dalam sektor publik. Nah, pada bahasan yang pertama kita akan membahas terkait tentang audit kepatuhan, di mana memang audit kepatuhan itu didesain gitu ya untuk memang memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor gitu ya, oleh seorang auditor pada kenyataannya di lapangan itu memang dapat berjalan dengan baik, apakah itu sesuai dengan sistem, prosedur, dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan. Itu jadi memang melihat auditor itu apakah memang praktek yang sedang berjalan itu berdasarkan sistemnya sudah baik, prosedurnya baik, dan peraturan keuangannya pun tidak ada yang dilanggar sama sekali. Nah, itu dimana memang sifat dari audit kepatuhan ini tergantung pada sifat pengendaliannya. Jadi memang secara esensial bahwa audit kepatuhan ini memang bagaimana mengecek implementasi prosedur transaksi gitu ya sebagai bukti dari kepatuhannya itu sendiri, kepatuhan dari organisasi sektor publik. Nah, itu adalah pandangan terkait audit kepatuhan. Nah, selanjutnya adalah audit keuangan program publik, di mana memang secara spesifik gitu ya, didefinisikan menurut IECPA ya, terkait bagaimana kodifikasi atas audit standard and procedure di New York itu menjelaskan bahwa memang tujuan audit keuangan, pengujian atas laporan keuangan gitu ya oleh auditor independen adalah merupakan ekspresi dari suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum, di mana memang laporan auditor itu sebagai media yang dia mengekspresikan bagaimana opini auditor dalam kondisi tertentu gitu ya, dan mungkin bisa juga
sehingga tahu bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya. Jadi memang hubungan dari definisi audit secara umum dengan audit keuangan memang itu mempunyai hubungan yang hampir yang sama gitu ya, hampir sama. Jadi bahwa bagaimana untuk memeriksa kondisi di lapangan, apakah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh prinsip akuntansi yang berterima umum itu sendiri, di mana memang bagaimana organisasi itu berusaha mencapai tujuannya dengan sumber ekonomi dan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki gitu ya. Jadi memang itu yang harus dipatuhi, sehingga memang itulah perlunya audit keuangan pada audit sektor publik gitu ya. Itu adalah dasar gitu ya. Dasar yang harus digunakan gitu ya oleh organisasi sektor publik, bahwa bagaimanapun yang namanya standar akuntansi keuangan itu memang terkait bagaimana setiap sektor yang ada di standar akuntansi itu merupakan hal yang harus dipatuhi oleh organisasi manapun, pun tidak terkecuali dengan organisasi sektor publik begitu ya. Sehingga memang kalau misalnya gitu ya terkait tentang keuangan, unsurnya apa saja yang dilihat, maka tentu saja bagaimana laporan pendapatannya, biaya gitu ya, penerimaan kas, kemudian bagaimana laporan aktiva tetapnya gitu. Itu memang hal yang menjadi concern dari audit keuangan, bagaimana segmen dari laporan keuangan, kemudian bagaimana pengendalian intern terhadap ketaatan atas undang-undang yang berlaku di negara tersebut gitu ya. Bagaimana dia menggunakan prinsip-prinsip akuntansi itu memang tercermin dalam bagaimana pengendalian internalnya itu. Kemudian juga bagaimana pengendalian atau pengawasan internal sendiri itu ya atas penyusunan laporan keuangan itu memang benar-benar dilakukan dengan penuh ketaatan gitu ya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Jadi itu adalah prinsip dasar gitu ya ketika audit keuangan program publik itu diterapkan di organisasi sektor publik. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu audit kinerja sektor publik, di mana memang audit kinerja itu bagaimana pemeriksaan secara objektif terhadap sistem gitu ya, dari bermacam-macam bukti yang diterima gitu untuk mendapatkan suatu penilaian yang independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Jadi memang bagaimana audit kinerja ini tujuannya adalah bagaimana meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, yang memang pihak yang bertanggung jawab itu akan mendorong pengawasan, kemudian mendorong juga adanya tindakan koreksi gitu ya. Jadi memang kalau audit kinerja itu diperiksa bagaimana dia itu dengan objektif dan sistematik itu sendiri, kemudian dilakukan tindak lanjut koreksi itu setelah dilakukan pengauditan tersebut. Jadi memang audit kinerja itu ketika kita bahas masalah kinerja pastinya tidak lepas dengan yang namanya audit tentang ekonomi dan efisien, dan juga bagaimana audit programnya. Nah, audit kita bahas dari yang pertama ya, bahwa audit ekonomi dan efisien itu bagaimana entitas itu sudah memperoleh, sudah punya sumber dayanya, tapi digunakan secara hemat gitu ya. Gimana caranya itu hemat dan efisien. Nah, atau audit ini juga bisa melihat bahwa apakah apa penyebabnya sehingga muncul ketidakhematan atau ketidakefisiensian terhadap sumber daya tersebut, baik sumber daya
tenaga gitu ya, manusia gitu, maupun juga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut dalam bentuk aset, katakanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana entitas tersebut telah mematuhi peraturan gitu ya, yang berkaitan mungkin tentang efisiensi dan keekonomisan, kehematan gitu ya. Jadi memang bagaimana audit ekonomi dan efisien itu melihat ada nggak jangan-jangan di dalam suatu organisasi sektor publik itu sendiri akhirnya ada duplikasi pekerjaan, si A mengerjakan pekerjaan yang sama dengan si B. Nah itu kan tidak, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh ketidak efisiensian, akhirnya ada duplikasi pekerjaan. Kemudian mungkin ada yang terduplikasi pekerjaannya, mungkin ada yang menganggur malah pekerjaannya. Ada sumber daya manusia yang tidak melakukan apa-apa di dalam organisasi sektor publik itu. Nah, itulah audit ekonomi dan efisien itu mempertimbangkan hal-hal tersebut ya, yang sebagai contoh. Kemudian bagaimana audit program? Bagaimana audit program itu menentukan yang pertama tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan fungsi dari instansi yang bersangkutan gitu ya. Kemudian bagaimana apakah entitas yang diaudit itu telah menaati peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang harus memang digarisbawahi ketika kita membahas tentang sektor publik, mesti tidak lepas sama yang namanya perundang-undangan. Sehingga salah satu contoh ini ya, salah satu contoh pelaksanaan audit program itu sendiri menilai tujuan suatu program itu baik yang baru ataupun yang sudah berjalan gitu ya, apakah sudah memadai, tepat dan relevan gitu ya program yang dia lakukan. Terus ataukah ada hambatan ketika dia melaksanakan suatu program. Nah, itu hambatannya apa aja, itu termasuk audit program ya. Kemudian apakah juga mungkin dalam suatu manajemen di organisasi sektor publik itu apakah sudah mempertimbangkan gitu ya alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin bisa menghasilkan suatu hal yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah, katakanlah seperti itu. Ataukah apakah jangan-jangan yang mungkin contohnya juga ya, ada program yang tumpang tindih. Kalau tadi SDM-nya ya, di ekonomi dan efisien itu SDM-nya yang duplikasi pekerjaan. Kalau ini mungkin apakah ada program yang hampir sama nih, tujuannya itu sama, cuman akhirnya tumpang tindih itu dalam arti bisa saja ada dua program yang hampir sama begitu ya, dari sisi audiensi, mungkin dari sisi tema dan lain sebagainya, sehingga itu akan membuang-buang ini ya, lebih baik digunakan untuk program yang lain. Nah, hal seperti itu yang dilakukan oleh audit program. Jadi intinya bahwa audit kinerja sektor publik itu menilai apakah audit ekonomi dan efisien serta audit program itu memang benar-benar kita lihat apakah itu benar-benar sudah berjalan, dan itu kemudian menjadi bahan evaluasi bagi manajemen di organisasi sektor publik. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat atau menyimak gitu ya video pembelajaran sebelum ini, maka pernah disinggung tentang audit investigasi. Bagaimana audit investigasi itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang memeriksa dalam lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi. Kemudian lebih spesifik juga pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang. Dengan yang hasil audit investigasi itu sendiri berupa rekomendasi untuk
ditindaklanjuti bergantung pada bagaimana derajat penyimpangan gitu ya atas penyelewengan wewenang atau penyimpangan wewenang yang ditemukan. Jadi intinya memang audit investigasi ini merupakan kelanjutan dari tipe-tipe audit sebelum-sebelumnya di slide-slide sebelumnya ya. Jadi ini adalah jika mungkin ada memang temuan atas audit sebelumnya dari audit investigasi, kita itu bisa melihat bahwa apakah audit program, audit kinerja, kemudian audit keuangan dan audit kepatuhan ini temuannya apa aja. Setelah mungkin ditemukan ada inefisiensi seperti itu, kemudian juga berdasarkan apa yang menjadi laporan pengaduan dari masyarakat gitu ya. Jadi memang audit sumbernya ya, sumber informasi dari audit investigasi itu adalah bagaimana pengembangan temuan audit sebelumnya. Ya, jadi audit sebelumnya hasilnya seperti apa. Yang kedua, adanya pengaduan dari masyarakat. Mungkin ada yang mengadukan kenapa ini proyek ini tidak selesai, katakanlah program ini tidak selesai. Nah, seperti itu pengaduan dari masyarakat. Atau memang adanya permintaan dari DPR gitu ya, atau DPRD gitu ya, untuk melakukan audit. Misalnya dugaan adanya pejabat yang melakukan penyelewengan. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa memicu adanya audit investigasi, audit mendalam. Bagaimana memang melihat secara skeptis profesionalisme ya, bahwa memang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tapi juga tetap menggunakan yang namanya skeptis personalisme. Bagaimana tim audit investigasi ini nantinya memang akan memegang peranan besar bahwa hasilnya itu nanti adalah berupa apakah laporan yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pihak tertentu itu terbukti atau tidak. Nah, yang kedua, apakah jika yang diadukan apa yang diadukan itu terbukti gitu ya. Misalnya memang terjadi penyimpangan suatu ketentuan, terus tidak menyebabkan hal apa, apakah menyebabkan kerugian negara senilai sekian gitu ya, atau menyebabkan kerugian bagi organisasi akibat membuat suatu pelanggaran hukum. Karena dari tadi ya, kalau misalnya kita audit kepatuhan, melihat dari undang-undangnya, audit apalagi kinerja keuangan ya, itu semuanya based on peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilihat nih apakah organisasi itu memang melanggar hukum dan lain sebagainya, apakah terjadi kekurangan kas atas barang atau uang milik negara gitu ya, atau menyebabkan apa yang terjadi prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, itu output memang dari audit investigasi, di mana laporan dari audit investigasi itu bersifat rahasia dan akan diserahkan kepada kejaksaan. Yang pasti dalam menyusun laporan ini ya, auditor itu tetap menjunjung tinggi yang tadi saya bilang, asas praduga tak bersalah dan skeptis personalism. Artinya harus tetap ada rasa tidak percaya, skeptis ya, karena itu tipikal dari auditor, tipikal dari kita gitu ya, bahwa memang tidak percaya tapi harus tetap juga kita junjung tinggi. Oh, apa benar? Artinya tidak percaya begitu saja terhadap informasi yang diberikan, namun ditelusuri kembali. Oh, benar ternyata. Nah, tapi tetap yang namanya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, di mana memang bagaimana audit investigasi ini berisi dari dasar auditnya apa, temuan auditnya apa, tindak lanjutnya apa, sarannya apa gitu ya, sehingga
laporan nanti yang diserahkan kepada kejaksaan itu lebih rinci lagi terkait modusnya apa, modus operasinya apa tadi, sehingga dilakukan penyimpangan, sebab terjadinya apa, buktinya apa, dan kerugian yang ditimbulkan berapa. Nah, itu memang hal yang memang sangat diperlukan oleh organisasi sektor publik, di mana kembali lagi bahwa organisasi sektor publik itu tujuan utamanya bukan untuk mencari laba, sehingga memang transparansi terhadap dan akuntabilitas terhadap penggunaan pengelolaan keuangan yang ada di sektor publik itu memang menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar. Nah, jadi itulah materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini tentang tipe audit sektor publik. Kita akan membahas hal-hal lain terkait audit sektor publik pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang pasti. Nah, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.